pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar nih untuk semua adik-adik para pemilik masa depan. Jangan pernah merasa lelah dan jangan pernah menyerah ya saat adik-adik harus menjalani belajar dari rumah dengan cara online atau daring. Tentunya banyak suka duka yang adik-adik lewati saat belajar melalui online seperti ini. Bukan hanya adik-adik loh, Bapak dan Ibu guru dan orang tua pun ikut merasa senang dan susah ketika kita harus sama-sama belajar dengan cara online seperti ini. Untuk kali ini, saya akan mengambil salah satu contoh sistem belajar secara online yang dilaksanakan oleh salah satu anak didik saya, yang kebetulan ia bersekolah di SD 010 Tanjung Pinang Timur. Saat ini ia berada di kelas 4A. Dan ini nih belajar yang ia lakukan pada hari pertama sekolah kemarin, yaitu tanggal 20 Juli 2020. Di sini wali kelas mengirimkan sebuah video pembelajaran yang nantinya anak didiknya akan menyimak, kemudian sama-sama mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh ibu wali kelasnya di akhir sesi nanti. Oke, kita sama-sama menyimak ya contoh videonya seperti apa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, pembelajaran 1. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Sunda? Atau suku Jawa? Atau mungkin suku Minang? Indonesia itu punya banyak sekali suku yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari bacaan tersebut kita dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin dari kalian ada yang belum mengerti apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Oke, kita bahas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf adalah yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Nomor 2, cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, sebenarnya pawai budaya bacaan tadi itu ada beberapa paragraf. Tadi kita sudah membaca satu paragraf pertama. Kita akan belajar mengidentifikasi mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung pada paragraf pertama. Dari paragraf ini, mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, kita kupas satu persatu kalimatnya. Kalimat pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini termasuk gagasan pokok atau gagasan pendukung? Ya, benar sekali. Ini termasuk gagasan pokok. Sedangkan kalimat berikutnya, pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia.
Itu termasuk gagasan pendukung. Begitu juga kalimat setelahnya. Di sini dapat kita lihat bahwa kalimat pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat hingga akhir. Itu adalah penjabaran dari kalimat pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Di sini dapat kita lihat bahwa gagasan pokoknya hanya satu, sedangkan gagasan pendukungnya ada 5. Paragraf 1. Nah, akan dibuat seperti ini. Coba kalian buat seperti ini juga ya. Apa gagasan pokoknya, apa saja gagasan pendukungnya. Di paragraf 2 dan paragraf 3, paragraf 4 dan paragraf 5. Silahkan cermati per paragraf dan cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, lalu buat seperti ini. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menghargai perbedaan. Ada banyak cara untuk menghargai perbedaan. Di sini saya menampilkan 3 contoh. Yang pertama, tidak pilih-pilih dalam berteman. Yang kedua, bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Yang ketiga, terbuka dan senang mempelajari suku dan kebudayaan lain. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meski memiliki perbedaan. Di sini saya mempunyai alat musik daerah. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifar. Mari kita pelajari satu persatu. Angklung berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya digoyangkan. Saluang dari Sumatera Barat. Cara memainkan ditiup. Kecapi dari Sulawesi Barat. Cara memainkan dipetik. Kendang dari Jawa Tengah. Cara memainkan dipukul. Tifa dari Papua. Cara memainkan juga dipukul. Itulah beberapa alat musik daerah. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, ketika alat musik tadi dimainkan, apa yang akan terjadi? Akan menimbulkan bunyi. Mari kita pelajari bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui 3 cara. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang terakhir, benda gas. Tapi bunyi tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Pada video selanjutnya, saya akan mengupas apa itu yang dimaksud tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Oke? Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meski memiliki perbedaan. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Yang kedua, mengumpulkan informasi alat musik tradisional Indonesia. Yang ketiga,
menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Sebutkan contoh sifat menghargai perbedaan. Yang terakhir, sebutkan 3 alat musik tradisional. Selamat mengerjakan. Nah, itu adalah salah satu contoh video yang diberikan oleh wali kelas kepada muridnya. Bukan hanya soal saja kan yang diberikan, akan tetapi wali kelas juga memberikan pertanyaan, kemudian materi, bahkan kesimpulan pun diberikan juga oleh wali kelas. Dengan begini, pembelajaran online yang tadinya dianggap rumit oleh para orang tua siswa maupun siswa, saya rasa dan adik-adik rasa menjadi lebih mudah, bukan? Nah, sekarang setelah mendapatkan materi dari guru, anak didik harus mengerjakan beberapa soal yang telah diberikan, mengerjakannya dalam buku latihan yang kemudian akan difoto jawabannya dan dikirimkan ke WA pribadi wali kelas mereka masing-masing. Dan bagi yang tidak memiliki Android, tidak memiliki atau belum memiliki kuota untuk mengirimkannya, wali kelas memberikan keringanan agar orang tua murid dapat menyerahkan langsung ke sekolah, tentunya dari jam 8 sampai jam 12 atau jam efektif guru berada di sekolah, dan itu akan tetap dianggap sebagai tugas siswanya. Jadi walaupun teman-teman merasa kesulitan dalam belajar mengajar secara online ini, teman-teman juga akan mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh pihak sekolah maupun wali kelasnya masing-masing. Itu salah satu contoh belajar mengajar secara online dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, adik-adik, jika adik-adik masih ada yang merasa kesulitan, adik-adik dapat langsung menghubungi wali kelasnya masing-masing. Belajarlah untuk menjalin komunikasi secara baik itu secara verbal maupun secara visual. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video berikutnya pada esok dan esok. Baik adik-adik para pemilik masa depan, cukup sekian video tentang pembelajaran secara online dari saya, dan insya Allah kedepannya setiap materi atau setiap pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anak-anak didik saya akan saya buatkan videonya, karena berbeda wali kelas, berbeda pula cara pembelajaran sistem online-nya. Baiklah, untuk adik-adik pemilik masa depan dimanapun kalian berada saat ini, tetap semangat dalam belajar, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa ketika kita harus sama-sama menghadapi sistem belajar yang seperti ini. Oke, karena belajar dimanapun dan apapun caranya tidak akan pernah dapat mengurangi ilmu yang akan adik-adik dapatkan, dan tidak akan pernah mengurangi jasa para bapak ibu guru kita dalam terus membimbing dan memberikan ilmu serta nasihat kepada seluruh anak didiknya. Sekian dari saya, salam bahagia, salam inspirasi, dan selalulah menjadi anak yang kreatif, mandiri, dan inovatif, serta tidak pernah berhenti dalam berkarya dan berkreativitas. Sekian dari saya Nilam Sudiatmo, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.